Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menyajikan materi topik 3, yaitu epidemiologi. Epidemiologi didefinisikan dari bahasa Yunani epi yang berarti pada, demos penduduk, logos ilmu. Dengan demikian, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada rakyat atau masyarakat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan epidemiologi. Salah satunya adalah Azrul Aswar yang mengatakan epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia atau masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Manfaat atau kegunaan dari studi epidemiologi menurut Brownson dan Petiti adalah yang pertama, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, menentukan penyebab utama kesakitan, kecacatan, dan kematian untuk menetapkan prioritas tindakan dan riset. Ketiga, mengidentifikasi kelompok penduduk berisiko tinggi dari suatu penyakit sehingga tindakan dapat segera diprioritaskan. Kemudian yang keempat, mengevaluasi efektivitas program-program kesehatan dan upaya pelayanan dalam rangka peningkatan kesehatan penduduk. Ruang lingkup epidemiologi. Ruang lingkup epidemiologi dalam masalah kesehatan meliputi 6E. Yang pertama, etiologi atau penyebab. Kemudian yang kedua, efikasi atau efek dari intervensi. Jadi, efikasi bisa diartikan adalah juga efek optimal yang diperoleh dari adanya intervensi kesehatan. Misalnya contohnya setelah dilakukan vaksinasi. Kemudian yang ketiga, efektivitas. Efektivitas adalah untuk mengetahui efek dari intervensi dalam berbagai kondisi di lapangan yang berbeda. Selanjutnya, yang keempat, efisiensi. Efisiensi di sini adalah dilihat dari faktor pembiayaan. Untuk mengetahui kegunaan dan hasil yang diperoleh berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian, yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah untuk melihat hasil keberhasilan dari suatu program yang dijalankan. Dan yang keenam, edukasi. Edukasi adalah salah satu bentuk intervensi berupaya upaya peningkatan pengetahuan kesehatan terhadap masyarakat. Epidemiologi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif adalah mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan tanpa memandang perlu mencari jawaban terhadap faktor-faktor
penyebab timbulnya masalah kesehatan tersebut. Kemudian yang kedua, epidemiologi analitik adalah epidemiologi yang menekankan pada pencarian jawaban terhadap penyebab terjadinya frekuensi penyebaran serta munculnya suatu masalah kesehatan. Yang ketiga, epidemiologi eksperimen. Studi ini dilakukan dengan mengadakan eksperimen kepada kelompok subjek, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol. Contoh, untuk menguji keampuhan suatu vaksin, dapat diambil suatu kelompok anak kemudian diberikan vaksin tersebut. Ukuran epidemiologi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perhitungan frekuensi penyakit, kedua ukuran morbiditas, ketiga ukuran mortalitas, dan keempat adalah ukuran fertilitas. Dalam ukuran epidemiologi, yang pertama adalah perhitungan frekuensi penyakit yang terdiri dari rate, rasio, dan proporsi. Rate merupakan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk di mana peristiwa itu berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu, di mana rate menggunakan rumus R sama dengan A berbanding A ditambah B. R adalah rate, A adalah jumlah kejadian yang diamati, sementara B adalah jumlah keseluruhan penduduk di mana peristiwa yang diamati itu berlangsung. Rasio merupakan perbandingan dari dua nilai kuantitatif. Misalnya, dalam suatu KLB penyakit tipes, jumlah penderita laki-laki sebanyak 30 orang dan jumlah penderita perempuan 15 orang. Maka dapat disimpulkan penderita laki-laki berbanding dengan perempuan adalah 30 berbanding 15 atau 2 berbanding 1. Proporsi digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena peristiwa tersebut atau population at risk. Ukuran morbiditas terbagi menjadi 2, yaitu incidency rate dan prevalency rate, di mana prevalency rate ini terbagi menjadi 2. Yang pertama poin prevalency dan yang kedua adalah periode prevalency. Selanjutnya, ukuran mortalitas. Ukuran mortalitas atau penghitungan kejadian meninggal atau kematian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah crude death rate atau biasa kita singkat CDR, adalah angka kematian kasar. Kemudian infant mortality rate atau IMR adalah jumlah kejadian kematian bayi, dan perinatal mortality rate atau kematian janin pada kehamilan 28 minggu. Dan ukuran yang terakhir adalah ukuran fertilitas, Growth birth rate atau JBR, yaitu angka kelahiran kasar atau jumlah kelahiran yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk di pertengahan tahun yang sama. Demikian teman-teman
penyajian topik 3 epidemiologi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat